Di layar sudah ada tema benih ilahi. Saya bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya dapat merenungkan, benih itu menentukan. Jadi kalau orang ternak lah katakan, kalau mereka mau mendapatkan ternak yang unggul, yang berkualitas, mereka harus pastikan benihnya berkualitas. Iya. Jadi benih itu menentukan. Ya. Oke, kita langsung buka dulu Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 21. Kalau kita melihat ayat pertama, ya, Nikodemus itu siapa? Dia bukan masyarakat biasa, tapi dia katanya seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Ya. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ngapain dia datang malam-malam? Dia datang sama Yesus supaya orang lain gak tahu. Karena golongan orang Farisi itu gak suka kalau nama Yesus itu dimuliakan. Dan orang Farisi serta krunya itu selalu menentang Tuhan. Jadi supaya gak bikin masalah dia datang malam lah. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang lahir baru, dia nggak ngerti. Di ayat 10 Tuhan komentar begini, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Jadi saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting. Apa yang ada di hati Tuhan, yang juga telah membuka pikiran saya tentang iman Kristen dan tentang manusia yang ada di dunia ini. Ternyata setiap orang itu digerakkan oleh benih yang ada di dalamnya. Hari ini lewat penguraian firman Tuhan, kita akan tahu nanti bahwa di dalam kita ini ada benih ilahi atau tidak. Ternyata ada orang yang merasa bertumbuh, sangat bertumbuh barangkali atau sangat rohani, tetapi dia nggak punya benih ilahi seperti Nikodemus. Padahal apa yang membuat kita bisa sampai ke surga? Karena ada benih ilahi dalam hidup kita. Benih-benih lalang itu kan dicampakkan ke neraka. Memang terlalu sedikit orang yang menuju jalan yang sempit, yang menuju jalan kehidupan. Ada orang yang sengaja tidak mau melaluinya. Ada orang mungkin gak sadar ya, seperti khotbah saya 2 minggu lalu. Di dalam Yohanes tadi, pasal 3, penekanannya di ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dulu orang berpikir bahwa baptisan adalah baptisan ya. Banyak orang berbondong-bondong dibaptis. Kita ingat dalam Matius apa ya? Itu ada orang-orang Farisi juga antrian untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi waktu itu Yohanes bilang, berhenti Yohanes, ditolaknya. Tidak boleh kalian. Hasilkan dulu buah-buah pertobatan baru dibaptis. Gak ada yang salah dengan baptisan. Maka ketika Tuhan bilang, ya, bukan hanya dari air, ya, air dan roh, kamu dibaptis, tapi juga harus lahir dari roh. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Secara fisik kita dilahirkan orang tua, tapi Tuhan mau kita mengalami kelahiran roh, karena disebutkan di sana. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ada orang dia sudah lahir secara badan, daging, tapi dia gak pernah lahir secara roh. Karena seseorang dilahirkan secara fisik, secara daging adalah dari benih bapaknya, kan gitu. Tapi Tuhan mau kita lahir dari benih ilahi. Saya baru tahu, ternyata bahasa Yunani dari benih itu sperma.
Jadi Tuhan mau kita ini benar-benar dilahirkan dari Bapa di surga. Benih ilahi. Bukan hanya dilahirkan secara fisik dari benih seorang laki-laki. Apakah di ruangan ini kita hanya baru lahir dari benih Bapak kita saja? Atau sudah ada yang sudah lahir juga dari benih Bapa surga, benih ilahi? Saya mau pelan-pelan ya, supaya kita tahu, oh ternyata saya belum lahir, oh ternyata saya sudah lahir. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tuhan mengharapkan setiap kita ya, boleh lahir dari Allah. Karena kalau kita tidak lahir dari benih sorga, benih ilahi, berarti benih lalang yang sedang bertumbuh di hidup kita, dan gerakan-gerakan lalang yang terus tumbuh, dan buntut-buntutnya adalah kutuk dosa, ya, karena tidak ada dosa yang tidak mendatangkan kutuk, maka hidup kita akan mengalami kesulitan walaupun Tuhan mungkin masih berpanjang sabar ya. Tapi kalau kita lahir dari benih ilahi, banyak sekali anugerah Tuhan yang kita alami karena kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak presiden aja udah luar biasa ya, apalagi menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah ya, itu direnungkan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Petrus berkata bahwa kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu saat kita dengar firman dan kita mengizinkan firman itu ada di hati kita ya. Kita lompat dulu di 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya membuka terjemahan asli ya. Yang dimaksudkan dengan kalimat ini, mereka tidak berbuat dosa lagi terus menerus. Jadi mereka bukan orang yang habitatnya dosa, bukan gak bisa terperangkap atau terjatuh. Petrus pernah menyangkal Tuhan, tapi dia tidak nyaman di situ, dan dia bergegas bertobat. Daud pernah juga jatuh, dan dia tidak nyaman di dosa itu. Dia langsung bertobat, dan seumur hidupnya tidak ulangi lagi. Jadi kalau ada orang begini tipe, dia berdosa kok, ketahuan ditegur, sepertinya bertobat, dia bertobat, tapi dia ulang-ulang lagi, dia ulang-ulang lagi. Dia mencuri, terus gak mencuri karena dimarahin, karena ketahuan, karena didisiplin, terus keinginan dari benih lalang itu terus membuat dia ingin mencuri. Dia mencuri barang orang, mulai dari hal kecil. Keinginan itu hidup karena benih yang ada benih lalang, benih dunia. Jadi kalau orang dia di dalam hidupnya itu tumbuh dosa yang terus diulang-ulanginya, gosip terus menggosip, gosip, curi terus mencuri. Sekali dia nggak mencuri karena mungkin belum ada kesempatan, tapi keinginannya mencuri. Berbeda kalau orang punya benih ilahi, langsung merasa risih dengan apa yang namanya yang bukan hal yang benar gitu. Bahkan mungkin orang salah kembalikan duit. Kalau nggak salah berapa kemarin kami pernah ambil uang ke bank, itu tellernya teller baru.
mau ngambil 5 juta dikasih 50 juta gitu, atau berapa lupa saya. Pokoknya itu kali 10. Ayo, kalau benih lalang gimana? Haleluya, katanya kan. Kalau benih lalang pasti bilang haleluya. Coba, saya mau coba diresapi. Ketika hal itu terjadi sama kamu, apa yang kamu lakukan? 5 juta jadi 50 juta. Mungkin akan berpikir 5 juta itu gaji basic 1 bulan PT. Coba renungkan hatimu. Bahkan saat saya bersaksi ini, iya enak kali itu. Terus ketahuan benih lalang. Tapi kami kembalikan. Ini bukan masalah sok-sokan ya. Saya mau coba deteksi dulu hati kita. Kalau hal itu terjadi sama kita, apa yang kita lakukan? Ya, kalau orang secara spontan ya, misalnya pergilah dalam satu pertemuan apa gitu, ketinggalan dompet orang, apa yang kamu lakukan? Dari situ kamu akan tahu di dalam hatimu ada benih ilahi atau benih lalang. Orang yang tidak punya benih ilahi, ketika orang mengembalikan uang itu, dia bilang bodoh katanya. Makanya Alkitab katakan hikmat dunia dan hikmat dari atas itu beda. Oke? Boleh deteksi hatinya. Saya kasih contoh itu untuk kita berpikir, seandainya itu terjadi sama saya, apa yang saya lakukan? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak menghidupi dosa. Tidak nyaman. Ibarat orang yang berjalan di pematang sawah. Tahu ya pematang sawah ini? Sawah kan apa namanya, kan lumpur ya kalau sawah itu. Terus kan ada jalan untuk kita lewat, itu namanya kan pematang sawah. Orang yang jalan di pematang sawah, tergelincir dia jatuh, pasti spontan begitu. Begitulah orang yang punya benih ilahi. Begitu dia terjatuh. Tapi kalau orang nggak punya benih ilahi, begitu terjatuh, ya udah dia hidup aja di situ dan dia nyaman di situ. Jadi itu pengertian dalam bahasa aslinya. Bukan orang tidak bisa tergelincir, terperangkap atau apalah sejenisnya, tapi dia bergegas akan meninggalkan itu karena dia tidak damai sejahtera. Karena benih ilahi yang ada di dalamnya membuat dia tidak sejahtera dengan perkara-perkara itu. Jadi kalau orang dia hidup dalam dosa dan dia sudah nyaman-nyaman aja, engkau tidak punya benih ilahi. Tidak ada benih ilahi dalam hidupmu. Seperti Nikodemus yang merasa dia sangat tahu semuanya, dan dia adalah pengajar Israel. Farisi itu adalah pengajar Israel, faham semua. Ya, kalau Farisi begitu, apalagi kita yang gak ada apa-apanya, ya, bagaimana? Kalau hari ini dibilang, ayo bertobat, tersinggung. Mungkin kalau Nikodemus bilang, Nikodemus kau bertobat, tersinggung dia. Tapi waktu dibilang sama Sakeus bertobat, dia gak tersinggung. Nah ini masalahnya orang-orang yang merasa memiliki firman, pasti tersinggung kalau disuruh bertobat, betul gak? Cerita kau bertobat sama aku ya. Aku ini loh sudah hafal Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, itu tadi ya. Sama kita sungguh-sungguh ya memperhatikan ada nggak benih ilahi di hidup kita. Tapi lihat orang Farisi, ahli Taurat, Saduki dan kru-krunya, ketika Tuhan mengajar firman, mereka menentang. Ketika Tuhan menyampaikan firman, mereka mulai di belakang bergerak. Apa yang harus kita lakukan untuk menjatuhkannya? Itu nggak ada benih ilahi yang gitu-gitu. Loh, saya sendiri bisa membandingkan ketika saya sudah punya benih ilahi dan waktu saya hidup tanpa benih ilahi, saya bisa bandingkan gitu. Iya ya, benar ya. Dan ketika saya mau khotbahkan, saya mengerti betul apa yang dimaksud dengan benih itu. Karena saya bisa rasakan ketika benih ilahi itu ada, benar kita nggak punya kenyamanan yang namanya dosa. Kita juga nggak nyaman lihat orang berdosa.
berdosa, makanya kita pasti merepet. Kalau orang, dia sudah lihat saudaranya berdosa, dia diam. Saya bingung, benih apa yang ada pada orang itu. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan nyaman ketika dia terjerumus, terjebak dalam dosa. Jadi kalau ada di sini yang hari-harinya adalah dosa, apa coba pikirkan? Apa sih hari-harinya dosa? Ya, hari-harinya mikirin yang najis, hari-harinya ada hati-hati rancangan-rancangan jahat, hari-harinya ada kehendak-kehendak yang jahat. Kamu gak ada benih ilahi. Gak ada benih ilahi. Selidiki, apakah ketika ada kesempatan kayak dibilang Bang Nabi di TV itu, kejahatan tidak timbul karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Saya bilang orang kalau punya benih ilahi, ada kesempatan pun dia gak akan lakukan. Apalagi sengaja mencuri, sengaja melakukan dosa, sengaja buat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Udahlah, dilebarkan aja dalam hati. Gak ada benih ilahi di hati. Itulah sebabnya Tuhan bilang, "Menyangkau, hai sekalian kamu, pembuat kejahatan." Mau pikirkan, ada gak benih ilahi di hatimu? Ada gak? Benih ilahi itu, dia gak nyambung dengan perkara-perkara jahat. Gak nyambung. Kalau kau masih nyambung dengan perkara-perkara jahat, itu bukti bahwa gak ada benih ilahi di hatimu. Aku pastikan gak ada. Kalau kitab Galatia berkata begini, keinginan daging dengan keinginan roh itu bertentangan. Jadi kalau ada orang punya benih ilahi, dia lihat orang buat dosa itu, dan orang Batak bilang mana lo kebina, gak nyambung. Ibaratnya gini ya, kalau orang Batak dari Bonapasogi cerita saksang, ya kan, antusias. Coba cerita saksang sama orang Eropa yang biasa dengan menu hamburger, nyambung. Begitulah orang yang di dalam dia ada benih ilahi, dia akan nyambung dengan sesama orang yang hidup dalam benih ilahi. Tapi kalau orang tidak ada benih ilahi, ya pasti benih lalang. Kalau kita berbicara benih lalang, sesama benih lalang akan nyambung. Sesama benih lalang akan nyambung. Kalau kamu punya benih ilahi, hati nuranimu hidup. Orang Samaria itu hati nuraninya masih hidup. Dilihat orang yang mengalami kecelakaan seperti itu, dia tahu. Kita ini, kalau ada benih ilahi, kita ini akan mirip dengan Tuhan Yesus. Dan memang itu target kita, menjadi seperti Yesus. Orang yang punya benih ilahi selalu keinginannya adalah hal-hal yang mulia, ya. Dia didorong untuk terus hidup kudus. Ini cocok nggak dengan firman? Itu nggak perlu diperintah. Hei, kamu nggak boleh tidak. Benih itu menjadi dorongan untuk dia jujur, untuk dia kudus. Ya, benih itu yang mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa diperintah loh. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata tentang ciptaan baru. Boleh kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi benih itu sesuatu yang baru, berbeda, keinginannya berbeda, nyambungnya berbeda, sudah lain. Maka orang-orang kalau berbicara tentang hal-hal yang dosa itu gak nyambung dia, menolak, gak bisa, mual dia, istilahnya mual, nolak, dan laku. Tapi kalau orang masih selera kamu dengan dosa, tawaran bisnis gelap lah apalah, gak ada benih ilahi. Dalam bahasa Yunani istilah lahir baru itu adalah kainektesis, ciptaan yang sama sekali baru, bukan sekedar diperbaiki atau direnovasi. Yang lama sudah berlalu. Apa yang berlalu? Cara hidup lama yang dikuasai dosa, cara berpikir yang bertentangan dengan kehendak Allah, identitas lama yang terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah karena dia menjadi musuh Allah. Kuasa dosa yang mengikat kehidupannya. Siapa yang masih terikat dengan dosa? Yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Dia tidak lagi menjadi musuh Allah. Hati nurani yang diperbarui. Kerinduan untuk hidup kudus.
Biar hidup oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya, perhatikan, orang yang sudah ada benih ilahi, kamu akan punya pengalaman-pengalaman yang tambah dari hari ke hari dengan Roh Kudus. Gak sama. Bahkan bahasa rohmu pun gak sama. Tujuan hidup yang baru untuk memuliakan Tuhan. Kalau selama ini orang tujuannya untuk mamon, untuk harta, hasanapun dirina, tapi tujuannya enggak, bagaimana dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus terus berjuang melawan godaan, ya. Digoda-goda pun dia dilawannya itu. Lawanlah iblis, kata Tuhan kan. Saya sudah paparkan. Di hati nurani kita yang terdalam, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Adakah benih ilahi di hatimu? Kalau ada benih ilahi di hatimu, jaga supaya benih itu gak mati, karena benih itu bisa mati. Ya. Ketika hatimu itu adalah batu, ya mati ya. Ketika hatimu itu tanah gersang, mati. Tapi hatimu harus menjadi tanah yang subur. Ada benih, benih itu akan hidup dan bertumbuh. Benih ilahi. Koreksi diri sendiri. Hari ini kita akan berdoa. Koreksi pikiranmu, koreksi hatimu. Hidup ini bukan pintar-pintar ngomong. Hidup ini bukan pintar-pintar mengatur casing. Yang benih ilahi masih ada di hidupnya, saya tahu. Ada beberapa orang yang murni hatinya yang baik-baik. Lanjutkan. Biarlah kalian bertumbuh. Yang tidak ada benih ilahi itu kalau mau bertobat, bertobat. Kalau enggak mau ya sudahlah. Biarlah subur lalangmu itu dan sampailah kau ke neraka. Ini bicara benih itu awal. Benih aja kalian enggak punya. Cerita kalian mau bertumbuh, berbuah lebat. Belum berbuah ini, benih aja pun nggak punya. Yang tahun ini mulai dari awal tahun sampai sekarang bulan 6, ada beberapa yang mulai mengerti, ada beberapa yang mulai bagus dan bertumbuh. Lanjutkan, lebih luar biasa lagi. Siapa yang nggak pernah salah? Tapi kalau kita salah, minta maaf. Apakah kamu punya benih ilahi atau enggak? Nampak. Gak usah banyak cerita. Amin.